Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel ini bersama saya Evangelis Fernando Eskil Ginting. Senang rasanya bisa menyapa kita sekalian. Saat ini saya ada di daerah Samsipo Park, yang dimana kita boleh lihat situasi keadaan yang ada, bahkan kegiatan rutinitas masyarakat Hong Kong yang ada di taman ini, yang dimana mereka melibatkan diri atau menyempatkan diri untuk ada yang refreshing, ada yang berolahraga, baik itu mungkin olahraga untuk jogging, olahraga yang lain, bahkan ada yang menari. Tadi boleh kita lihat dalam video kita. Inilah kegiatan masyarakat yang ada di Hong Kong. Kita bisa lihat dengan situasi yang ada ini, boleh melihat keadaan masyarakat, bahkan kondisi keadaan di Hong Kong saat ini yang makin hari makin pulih, makin aman, dan masyarakat sudah kembali dalam kegiatan rutinitas yang ada. Kita akan masuk dalam seri perumpamaan kita selanjutnya yang boleh saya bagikan untuk kita sekalian di hari ini, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita bisa lihat bersama-sama dalam Matius pasalnya ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Ketika kita menerima undangan dari seseorang, apalagi orang ini seorang yang sangat terhormat dan terkenal, tentunya akan menjadi suatu kehormatan dan menjadi satu kegembiraan, bahkan kebanggaan untuk diri kita sendiri. Pasti ketika kita menerima undangan ini, pastinya orang yang diundang akan mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk mempersiapkan acara atau pesta yang ada. Ia akan mengingat kapan pesta itu akan diselenggarakan atau dilaksanakan. Pastinya kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mungkin kita mempersiapkan diri untuk pesta yang ada dengan cara mempersiapkan baju atau gaun yang terbaik. Bahkan dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mempersiapkan pesta yang ada. Kita mungkin menyiapkan hadiah yang layak bagi orang yang mengundang kita dalam
pesta ini. Namun yang boleh kita baca dan kita simak hari ini, yang terjadi dalam kisah yang kita baca dalam Matius pasalnya ke 22 ayat 1 sampai 14 ini tidak seperti yang kita bayangkan, seperti suasana pesta yang ada. Bahkan seorang raja mengundang banyak tamu untuk ke acara pesta yang ada, untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Namun tidak seorang pun tamu yang hadir pada perjamuan itu. Bahkan ada saja alasan mereka untuk menolak undangan itu sendiri. Masing-masing mementingkan urusan mereka, dan bahkan ada yang dengan kasar menganiaya serta membunuh utusan-utusan yang menjemput mereka. Jelas, sikap seperti ini terkesan meremehkan dan memberontak terhadap raja, sehingga raja kemudian memerintahkan untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kini undangan perjamuan disebarkan lagi kepada setiap orang yang bukan tamu terhormat. Raja menyatakan anugerah kepada rakyat, tetapi sekali lagi banyak di antara rakyat tidak merespon dengan tepat. Mereka datang tanpa mempersiapkan diri baik. Bahkan mereka datang dengan ogah-ogahan, bahkan dengan sembarangan. Orang-orang seperti itu pun harus tersingkirkan. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau memperingatkan dengan keras kepada setiap kita bahwa anugerah Allah yang Tuhan sudah berikan tidak boleh dipermainkan. Anugerah keselamatan dari Allah diberikan cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Ini menjadi satu peringatan kepada setiap kita orang percaya. Kita sudah diselamatkan oleh dengan kuasa darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus untuk setiap kita. Dia boleh menderita, disalibkan, mati, bahkan bangkit untuk setiap kita. Itu bukan merupakan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang kita anggap sepele dalam kehidupan kita, tetapi ini menjadi suatu peringatan untuk setiap kita. Anugerah sudah diberikan kepada setiap kita orang percaya, tetapi kita sebagai orang percaya tidak boleh mempermainkan anugerah itu, atau kita sungguh-sungguh menerima anugerah itu, dan dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap orang yang meremehkan undangan keselamatan atau anugerah Allah juga akan ditolak Tuhan. Menolak Injil atau merespon Injil secara sembarangan sama fatalnya akibat yang kita terima. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Untuk saat ini, ketika kita mendapatkan sesuatu atau kita mendapatkan pesan daripada Tuhan untuk setiap kita orang percaya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjalankan itu. Dan ketika Injil disampaikan kepada setiap kita orang percaya, yakinlah Injil yang sesungguhnya itu akan menghidupkan kita, akan mengubahkan kita, akan menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mempermainkan Injil itu, kita tidak menerima Injil itu sendiri, kita akan mendapatkan konsekuensi dari setiap hal yang Tuhan akan buat. Dan kita sendiri yang bisa memilihnya untuk kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita mendapatkan sesuatu hal baik atau tidaknya setiap kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita di hari ini, sehingga kita boleh
diingatkan kembali untuk tetap ada sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang sudah kita terima, bahkan kepercayaan, bahkan apapun yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh untuk demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.